Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknologi FTP. Buat FTP, kalau kita cari File Transfer Protocol adalah intinya cara yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer melalui jaringan seperti internet. Nah, dengan FTP kita bisa mengunggah atau upload dan juga mendownload file dari ataupun ke server. Simpelnya begini, kita sudah punya hosting ya, kontrol panelnya ini yaitu direct admin. Nah, biasanya kalau kita ingin mengupload file HTML misalkan ataupun PHP, itu kan kita harus buka panelnya dulu, kemudian kita masuk ke menu file manager, lalu kita upload filenya di public HTML seperti ini, atau direktori apapun yang berada di bawahnya domain. Nah, cara ini mungkin agak ribet ya, karena kita harus buka web browser lalu login, kemudian kita buka file manajernya lalu kita upload satu persatu seperti itu. Nah, ada cara yang lebih efisien dan sederhana, yaitu menggunakan FTP. Nah, langkah-langkahnya saya sudah rangkum ya, kita akan coba praktekkan. Nah, oke. Yang pertama, kita login dulu ke panel hostingnya ya. Coba kita login dulu ke panel hostingnya. Nah, ini saya close dulu punya saya. Ya, coba saya buka dulu. Hosting saya itu manisdev.my.id 2222. Sesuaikan dengan alamatnya domain teman-teman masing-masing ya. Oke, nah ini sudah login ya saya. Tentunya tadi kan masukkan username sama password. Seperti itu. Nah, sekarang sudah login, yang kita lakukan adalah kita coba cek akun FTP dan coba ingat-ingat ya, coba kita cek, cari yang namanya bagian FTP. Nah, ini ya, FTP. Nah, sebenarnya secara default FTP itu sudah ada akunnya, yaitu sama dengan akun ketika kita login ke hostingnya ini. Jadi ya, sama dengan akun hosting. Jadi username dan passwordnya sama ya, yaitu manisdev, dan passwordnya ya, ada ya. Ini ada 1/2, artinya kita punya slot 2, jadi kita bisa menambahkan akun FTP baru. Nah, tapi abaikan dulu, kita akan menggunakan akun yang ada. Nah, sementara kalau webnya saya akses kan jadinya gini, manisdev.my.id, dia masuknya ke halaman yang ini. Nah, maka dari itu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita download FTP client ya. Kita install aplikasi di Windows-nya, bisa WinSCP atau FileZilla dan lain sebagainya. Nah, agar lebih mudah saya rekomendasikan pakai ini ya, WinSCP. Nah, kita downloadnya bisa di website resminya, tapi saya sudah menyiapkan di sini ya, di repo.smkbpsuhu.sch.id. Nah, ini milik sekolahan. Jadi di sini ada banyak sekali file installer ya, aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan baik untuk pemrograman maupun Office ya. Kita langsung cari saja di sini WinSCP. Ini ada. Sebenarnya kita bisa cari FileZilla juga ada sebenarnya. Kalau kita coba cari FileZilla ada. Tapi saya rekomendasikan pakai ini saja, WinSCP. Nah, tampilannya lebih sederhana. Kita download, klik saja ya. Ukurannya kecil, pertama oke, saya sebenarnya sudah download, nah, tapi cepet ini ya, karena ukurannya hanya 11 MB. Oke, selesai. Kita langsung double klik untuk menginstalnya. Install for all saja, intinya tinggal next gitu aja sampai selesai. Oke, ini pilih Commander ya, saya lebih suka Commander. Next install. Oke. Oke, sepertinya selesai. Nah, ya. Bla 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 bla. Do you want to import? No dulu, enggak apa-apa. Seperti ini karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya. Finish ya. Kalau finish, lalu dia akan terbuka WinSCP-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ingat, kita gunakan protokol FTP.
kita langsung coba akses, yaitu kita pilih FTP ya. Hostname-nya adalah nama domainnya. Nama domain saya kan manisdev ini ya, .my.id. Sehingga di SCP saya ketik manisdev.my.id, portnya biarkan 21, lalu username-nya tadi manisdev. Untuk passwordnya ini sama dengan akun hostingnya ya. Ya, kita masukkan lalu login. Ya, berhasil. Ya, seperti ini. Ini adalah tampilan lokal komputer ya. Terus ini tampilan yang di servernya ya. Nah, di sini ada public HTML. Nah, terus ini adalah file saya, file indeksnya ya. Yang kalau saya buka di sini kan ini ya. Nah, coba ini m.ilmu.masyaid ya. Coba saya edit indeksnya ini. Klik kanan lalu edit. Nah, ini teksnya mestinya di sini sih. Saya cari. Nah, ini ya. Ibnu gitu aja. Ini percobaan. Nah, lalu save ya atau Ctrl S. Nah, seperti ini. Lalu saya coba refresh. Ya. Ini lebih simpel daripada kita membuka web browser lalu membuka bagian file manajernya. Oke. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita ingin coba mengupload sebuah file ya. Kita coba download template HTML ya. Kita bisa cari di sini ya. Mana ini ya? HTML5up ya. HTML5up.net. Kita cari sampel pack yang sederhana saja. Nah, kita cari di bawah ini, sebenarnya terserah ya milih yang mana. Tapi saya ingin coba yang sederhana itu bawah. Nah, ini ya. Tampilannya nanti kalau di live demo kurang lebih seperti ini, hanya satu halaman ya, seperti ini ya. Kembali. Nah, kita tinggal download aja. Tenang saja, ini free ya, tidak boleh kita download. Oke. HTML5 Astral. Oke. Nah, selanjutnya kita ekstrak dari komputer lokal. Karena ini ukurannya kecil, kita boleh ekstrak dulu ya. Jadi tadi kan di download lalu HTML5. Oke. Nah, ini ya, HTML5 Astral. Nah, coba kita ekstrak, klik kanan lalu 7-zip, ekstrak to HTML5. Terus misalkan ini namanya saya ganti menjadi about me. Nah, ya seperti ini. Nah, di sini seperti ini. Berikutnya kita buka WinSCP-nya. Nah, ini ya. Kita cari di ini, yang di sebelah kiri ini adalah folder yang ada di komputer kita. Yang kanan ini yang ada di hosting. Ya, jadi coba saya buka, tempatnya kan di download. Lalu tadi di folder about me. Nah, ini tinggal langsung geser saja ke kanan seperti ini. Ini dicentang ya, boleh ya. Oke. Nah, dia akan terkirim, tertransfer secara background ya. Ini ada kelihatan prosesnya. Seperti ini. Nah, komplit ya. Ingat, tadi saya mengupload file about me di dalam public HTML ya, sehingga harusnya saya bisa membuka webnya ya, lalu saya tadi linknya harusnya manisdev.my.id/about-me. Nah ya, benar ya, sudah muncul. Coba saya sekarang edit sedikit, saya masuk ke about me, lalu bagian indeks ini saya edit. Saya ganti Jendo-nya tadi menjadi ini ya, kan Jendo. Nah, coba saya cari Jen. Nah, ini Jendo, saya ganti nama saya Sibnu Official misalkan, Sibnu Official. Terus jangan ya, pakai nama asli saja, Ibnu Masyaid. Lalu ini saya ganti
junior web developer misalkan. Oke, saya save. Oke, saya tutup. Ya, ingat ketika saya ngedit di sini, sebenarnya ini adalah ngedit di file yang ada di hosting. Saya simpan, lalu kita refresh F5. Ya, sudah ya, berhasil. Ini kalau pengen diganti footernya juga bisa. Nah, tapi ingat ini linknya masih kurang rapi karena ini ada domain utama lalu ada about me. Nah, sebaiknya about me ini kita masukkan atau kita jadikan di subdomain. Jadi nanti linknya menjadi about ya, about.manishdev.my atau aboutme.manishdev.my.id gitu ya. Sekarang gimana caranya? Nah, caranya adalah kita masuk ke public HTML ini. Jadi about me ini sebaiknya kita pindah ke atas ya, di folder manishdev ini ya. Kalau kita cek domain manishdev, nah di sana ada public HTML. Nah, kita klik kanan, lalu kita move to ya, klik kanan, pilih move to, lalu kita pindah ke sini ya, manishdev.id/about me bisa ya, harusnya. Oke, kita cek manishdev. Nah, otomatis muncul ya. Nah, oke, kalau kita cek linknya ya, karena folder auto.me sudah kita pindah, harusnya kalau saya refresh error not found. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah ini ya, agar lebih rapi, kita sudah pindah, lalu kita konfigurasi subdomain baru. Kita tetap butuh masuk ke control panelnya, lalu kita masuk ke subdomain ya, kita tambahkan add subdomain ini about me, lalu ini masuknya ke sini ya, ini boleh kita copy ya, ini boleh kita copy biar gampang nantinya ya, biar nggak keliru. Tapi ini public HTML nya kita hapus. Jadi domain manishdev.my/about me, lalu add subdomain. Oke, udah, kuota subdomain sudah habis ya, 2/2. Nah, setelah itu kita juga perlu mengatur ini ya, SSL ya, SSL atas ya, ini SSL certificate. Kita pilih get, lalu kita arahkan, ini kita centang saja. Nah, centang, kita save. Ini ada bergeser ya ke kanan kiri, ini masih loading. Dia si servernya masih melakukan request SSL, sehingga nanti ketika kita akses agar bisa ini ya, aman. Nah, ini ya, sukses, kita bisa akses di about me. Tuh, mana about me? Nah, belum ada, sorry, kita coba lagi. Get, about me-nya belum masuk. Oke, ini ya, dua ya, about me sama www.about me. Kita save, kita tunggu prosesnya. Proses ini tergantung dari server hostingnya ya, trafficnya sedang ramai atau tidak untuk melakukan request SSL ini. Jadi kita tunggu saja. Oke. About me loh, mana? Ini sudah ada ya, about me sudah ada, tapi yang tanpa www belum ada. Ini adanya pakai www. Oke, nggak apa-apa. Berarti sebenarnya kita coba buka, kalau langsung about me.manishdev.my.id. Nah, dia malah mencari ya. Coba kita klik lagi, https aboutme.manishdev.my.id. Sebenarnya belum ada. Oh sudah.
langsung SSL dia. Wah, sip. Oke, ini ya. Ya, begitulah tadi cara mengupload file ya, apapun itu menggunakan protokol FTP ya. Tentu ini lebih simpel dan sederhana daripada kita harus membuka kontrol panelnya, lalu file manager dari hosting ya. Baik, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau sudah selesai ini di close ya, seperti ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.